Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devinda Lestari dari kelas 10 TJKT 2 nomor absen 13. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai karir atau teknopreneur. 1. Pengertian teknopreneurship. Teknopreneur berasal dari dua kata yang digabung, yakni teknologi dan entrepreneur. Jika diartikan, maka pengertiannya adalah suatu bisnis atau peluang usaha yang berkembang dengan memanfaatkan peranan teknologi. Contoh teknopreneur, seperti yang didefinisikan oleh Collins Dictionary, teknopreneur adalah wirausahawan yang memulai dan mengelola bisnis teknologinya sendiri. Nama tersebut berasal dari tahun 1990-an dan perpaduan antara tekno dan pengusaha yang mengambil risiko yang diperhitungkan di dunia teknologi. Contoh beberapa teknopreneurship yang menjadi contoh yaitu 1. Elon Musk SpaceX. Miliarder Elon Musk telah dianggap sebagai Teach Geeks yang merupakan CEO SpaceX, PayPal, dan Tesla. Lebih jauh, Elon Musk dikenal sebagai pioner, dan dia telah membuang kesalahpahaman bahwa satu-satunya cara terbaik untuk memotong biaya bisnis adalah outsourcing. Elon Musk selalu menyemangati kelompok teknopreneur yang suka mengambil risiko. Yang kedua, Bill Gates dan Steve Jobs, Apple dan Microsoft. Bill Gates yang merupakan pendiri dan pemilik perusahaan pemenang penghargaan sepanjang masa, Microsoft. Tapi kita juga tidak pernah melupakan mendiang Steve Jobs. Tentu saja, film tentang Steve Jobs yang berjudul Pirates of Silicon Valley itu memberinya gelar teknopreneur. Film biografi tentang pria itu menampilkan gambaran nyata dari dunia teknologi yang kita miliki saat ini. Yang ketiga, Ahmad Zaki, Bukalapak.com. Ahmad Zaki masuk jajaran orang terkaya di Indonesia seiring dengan saham Bukalapak yang diperdagangkan di bursa saham. Bukalapak merupakan perusahaan teknologi unicorn pertama yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ahmad Zaki lahir pada 24 Agustus 1986, adalah founder dan mantan CEO dari sebuah situs e-commerce bernama Bukalapak. Yang keempat, Nadiem Makarim, Gojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai CEO founder dan Managing Director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. Sebagai seseorang yang sering menggunakan transportasi ojek, dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. 2. Tujuan teknopreneurship. Memudahkan orang untuk tetap berhubungan satu sama lain dan menghasilkan beberapa produk yang tidak dapat diprediksi serta solusi yang bermanfaat bagi banyak orang. Selain itu, teknopreneur juga memberikan manfaat lain bagi masyarakat dan bangsa yang memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan manusia. Pentingnya teknopreneurship bagi dunia dan banyak orang. A. Menciptakan kesempatan kerja. B. Sumber daya lokal. C. Diversifikasi bisnis dan desentralisasi. D. Kemajuan teknologi. E. Pembentukan modal. Dan F. Promosi kegiatan kewirausahaan. 3. Bagaimana cara menjadi seorang teknopreneur yang sukses? Istilah teknopreneurship sangat umum akhir-akhir ini. Itu dipublikasikan sebagai hal hebat berikutnya dalam permulaan ekosistem. Sekarang pertanyaan yang muncul adalah bagaimana menjadi seorang teknopreneur? Berikut adalah beberapa langkah bagaimana menjadi seorang teknopreneur. Yang pertama, bangun tim. 2. Meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, keputusan tentang strategi akhir. 4. Apakah teknopreneurship hanya tentang teknologi saja? Teknopreneurship bukan hanya sekedar penemuan, tapi inovasi berkelanjutan yang menjadi kunci sukses. Ini berarti mencari solusi untuk masalah dengan memanfaatkan sumber daya teknologi. Terkadang, ide ini membutuhkan waktu lama sebelum menjadi persaingan di pasar. Namun, memanfaatkan waktu yang tersedia untuk membangun sebagai pengusaha dan meningkatkan keterampilan teknis Anda dan memperluas koneksi Anda. 5. Fokus utama teknopreneurship. Ada area utama yang perlu menjadi fokus teknopreneur. Kami telah menyebutnya di bawah ini.
A. Usaha berteknologi tinggi dalam teknologi informasi dan komunikasi, internet, layanan kehidupan, elektronik, dan bioteknologi. B. Perusahaan jasa yang misi utamanya adalah teknologi. C. Merancang produk berteknologi tinggi sebagai perangkat keras atau perangkat komputer. D. Penggunaan teknologi dalam penyampaian aktivitas bisnis normal. Sekian penjelasan materi mengenai karir atau teknopreneur dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.